Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatun Hasanah dengan NIM 19045087. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pasca aneksasi Crimea oleh Rusia. Yang pertama yaitu gambaran umum wilayah Crimea. Wilayah Crimea berupa semenanjung yang merupakan sebuah daratan di bagian selatan Ukraina dengan luas sekitar 26.100 km persegi, yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov. Pada abad ke-13, Golden Horde Mongol menaklukkan Crimea dan kemudian berturut mengalami Islamisasi pada awal abad ke-14, dan kemudian berubah menjadi Khanat Crimea yang menjadi bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-15. Akhir abad ke-18, Crimea berada di bawah penguasaan Tsar Rusia, kemudian berlanjut hingga masa Uni Soviet pada tahun 1954 dan menjadi milik Ukraina hingga tahun 2014. Crimea hari ini sebagian besar didominasi etnis Rusia dan dua etnis lainnya, yaitu Ukraina dan Tatar. Crimea memiliki keunggulan pariwisata dan agrikultur, namun sangat bergantung pada Ukraina terkait pasokan listrik, air, dan produk industri. Terdapat kandungan minyak dan gas yang besar di lepas pantai Crimea dan sebagian belum tereksplorasi. Crimea adalah sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari kawasan Kherson. Ibu kota Republik Otonom Crimea adalah Simferopol. Bagian tengah dari Crimea memiliki iklim stepa benua ringan dengan musim panas yang kering panas dan musim dingin yang dingin lembab. Beberapa kota utama yang ada di Crimea adalah Feodosia, Kerch, Sevastopol, Simferopol, Sudak, Yalta, dan Yevpatoria. Pantai selatan Crimea memiliki submediterania dengan musim panas yang kering panas dan musim dingin ringan yang lembab dan hangat. Suhu rata-rata di musim panas adalah 23 derajat hingga 24,5 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin suhunya dimulai dari 2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Curah hujan tahunan di pantai selatan Crimea adalah sekitar 350 hingga 650 mm. Daerah ini memiliki 250 hingga 300 hari bersinar matahari per tahun. Bagian pegunungan yang memisahkan pantai selatan Crimea dari bagian tengah Crimea memiliki iklim benua ringan yang hangat dengan musim panas ringan yang lembab dan musim dingin yang dingin lembab. Curah hujan tahunan di bagian tengah dari Crimea adalah sekitar 340 hingga 480 mm. Untuk perekonomian Crimea utamanya didasarkan pada pariwisata dan pertanian. Kota Yalta adalah tempat tujuan wisata yang terkenal di Laut Hitam bagi orang-orang Rusia. Demikian juga dengan Alushta, Eupatoria, Saki, Feodosia, dan Sudak. Produk pertanian utama Crimea adalah biji-bijian, sayuran, dan anggur. Pemeliharaan ternak sapi, ayam, dan domba juga merupakan sumber ekonomi yang penting. Crimea memiliki beberapa sumber alam seperti garam, batu mulia, batu kapur, dan pasir besi. Selanjutnya, pasca aneksasi Crimea. Aneksasi adalah metode untuk memperoleh kedaulatan teritorial atau dipaksakan yang diterapkan oleh dua jenis kondisi. Yang pertama, apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak. Lalu yang kedua, apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat gambar sebelum dan sesudah aneksasi Crimea.
dapat kita lihat bahwa Rusia mendapat keuntungan yang sangat besar dengan adanya aneksasi Crimea. Perubahan wilayah laut Rusia di Laut Hitam yang sangat signifikan tentunya juga akan memberi keuntungan yang sangat besar dalam pemanfaatan zona ekonomi eksklusif yang baru bagi Rusia. Bagi Rusia, pentingnya wilayah Laut Hitam semakin ditingkatkan karena posisinya sebagai pusat ekonomi penting, khususnya berkaitan dengan energi dan transportasi. Pengembangan sumber daya hidrokarbon di Laut Kaspia dan Asia Tengah adalah minat utama bagi Eropa untuk mempromosikan keamanan energi. Sedangkan setelah aneksasi, dapat dilihat bahwa porsi laut yang akan dimiliki Rusia dari wilayah Crimea sendiri sudah akan menjadi keuntungan Rusia yang sangat besar dalam hal ekonomi, politik, dan keamanan bagi Rusia. Salah satu alasan utama aneksasi Crimea oleh Rusia adalah nilai strategis Crimea bagi pangkalan armada Laut Hitam Rusia. Bagi Ukraina, terpisahnya Crimea menimbulkan akibat dalam bentuk perubahan wilayah, kebijakan domestik, geopolitik dalam bentuk hilangnya properti ekonomi negara di semenanjung Crimea. Memiliki sejumlah konsekuensi yang penting bagi sektor energi dan pertambangan, serta infrastruktur pelabuhan yang signifikan bagi kepentingan ekonomi Ukraina. Selain itu, perbatasan muncul pula permasalahan demarkasi antara Rusia dan Ukraina itu sendiri. Perbatasan darat antara Ukraina dan Crimea membentang sejauh 20 km antara daerah otonom Crimea dan wilayah Kherson di Ukraina. Rusia kemungkinan akan mencoba merebut sebagian wilayah Arabat Spit, bagian dari wilayah Kherson, dan mengendalikan kompresor pipa gas yang masuk Crimea. Pada saat yang sama, dari sudut pandang ekonomi, dampak hilangnya Crimea di Ukraina mempengaruhi ekonomi makro di wilayah terbatas. Namun, ini akan berdampak serius pada beberapa sektor ekonomi yang dihasilkan dari penyitaan properti Ukraina di semenanjung oleh pemerintah Crimea. Hilangnya sektor energi lokal dan aset pertambangan, termasuk Chomomornaftogaz, adalah harga yang harus dibayar oleh Ukraina. Perusahaan ini adalah salah satu dari 3 perusahaan tambang milik negara milik NAK Naftogaz dari Ukraina dan merupakan salah satu produsen gas yang tumbuh paling cepat pada tahun 2014. Sekian materi saya terkait pasca aneksasi Crimea oleh Rusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.